Alawi. Assalamualaikum Mukibin, warahmatullahi mukibin. taala wabarakatuh. Nih, Sahabat detektif kampung yang saya cintai, isbat ini begini ada bang, nih sesuatu hal yang isbat menarik nih. sekali yang harus kita Wa intai. nasabuhum batilun Saya bima akan ja'a fi membawa ummahatin sahabat-sahabat nasabi wa detektif a'lamihim. Qala untuk Fakhruddin mengintai Ar-Razi fi kitabih apa yang Syajarah terjadi pada hari Al-Mubarakah. ini. Tuh, Nah, ini begini Fadol. bentuknya isbat, bukan menyebut nama Sayyid, sebut nama Sayyid, gitu loh. Nih, wa minhum an-nasabah asy-syarif ibnu Taqtaqi fil asili, an-nasabah ibnu Mahnan al-Ubaidali fi tadhkirah. Tuh, wa wafaqahum bidzalika hatta syu'ubil rafidi ibnu Anibah alladzi saraka umul nasabi Syekh Sungkeman itu mengharukan, ya. Jadi sungkeman pertama, terus yang apa? Yang Abdul Talib terkait nasab Abdul Qadir Jailani udah diisbat gitu loh. Fa inna walidzalika fa inna nasab al-alawi al-mazum li ba'alawi batilun. Jelas enggak tuh? Jelas enggak? Woi, mana suara lo? Iya. Yang batil apa itu, Batilun. Sayyid? Wa ghairu Maksudnya apa tuh sahihin. yang batil tuh? Iya, kalau ada yang kalau Ibnu Ani bahkan beliau mentasrik umbudan nasab Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, dan nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani untuk beliau sendiri diterangkan di dalam kitab Umdatul Thalibnya, ya kan? Nah, begitu juga ya nasab Bani Ba'alawi, ya. Sementara nasab Syekh Abdul Qadir Jailani ini udah ada kitab tahqiqnya, ada kitab isbatnya. Nah, kita tanya, kalau memang Ba'alawi itu sudah diisbat oleh ulama-ulama dahulu, mana surat isbatnya? Surat pengakuan isbat semacam ini mana? Gak ada, teman-teman. Fa'inna nasabah Ba'alawi ini justru isbat. Isbat menyatakan nasabah Alawi batilun, tidak sahih. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas. Ini isbat kayak gini modelnya. Segala manggil nama Habib jadi isbat, gue bingung masa. Nih, kayak gini masa isbat ini? Dengan menyebut nama Said Sarif. Ntar gue buka nih kitab mereka, nggak manggil Said Sarif, Syekh dipanggilnya nih ya. Nih Syekh. Berarti batal nasab karena dipanggil Syekh nih. Ya, ini gue unjukin nih. Syekh, nih, lu baca nih. Ya. Ada nggak mereka dipanggil Habib Said? Nggak ada. Nih. Dan begitu juga kakek kami namanya aslinya Ubaid. Dia ma'ruf pada penduduk Hadramaut, dan nasab mereka terpampang atau tercatat, tertulis di kitab-kitab mereka, ya. Wal mutadawil fi silsilati nasabihim wa nasabuhum anhu Ubaid tuh. Ubaid apa Abdullah apa Ubaidillah tuh? Lu lihat ah? Nih. Ubaid kakeknya Ubaid, Bang. Ya, Ahmad bin Isa. Nah, di sini dia baru kasih tahu wa qad fahimtu mimma taqaddama awalan manqulan min tarikhil janadi wa talkhisil awaji, ya. Ini dia bilang, aku baru paham karena aku mengambil pertama sekali menukil dari tarikh Janadi, gitu loh. Nah. Kalau ya dengerin. Waqad fahimtu, aku baru paham, kan begitu maksudnya. Dulu kan nggak paham kalau dia bergelar Sayyid atau Habib, dia dulunya nggak tahu keturunan Nabi dianya, gitu loh. Jadi narasi mereka katanya Zuhroh menurut Simai itu gagal dengan ibarat ini, Sayyid. Ya gagal, Katanya orang dulunya tuh dia nggak ada yang kenal, nggak ada yang syuroh sebagai keturunan Nabi, baru paham setelah dia memahami tarikh, itu pun melalui paham asumsi, gitu loh. Paham nggak? Yang kakek dia namanya Ubaid, terus dia pahami ya Ubaid ini berarti Abdullah yang ada di tarikh Janadi, gitu loh. Karena ada nama Ahmad dan Isa.
Padahal Ahmad dan Isa ini belum tentu bin Muhammad An-Naqib. Gitu loh. Nih, Ubaid bisa jadi Ubaid ini karena dia berasumsi bahwa Ubaid ini asalnya Abdullah, terus dia buat cerita palsu kalau Abdullah mentasgir namanya menjadi Ubaidillah. Teman-teman, perhatikan ya. Ubaid itu buang mudhof ilaih. Ini bisa diasumsikan dari berbagai nama, Bang. Ya. Pertama, Ubaid itu bisa jadi Ubaidul Uzza. Ya, asalnya Abdul Uzza, ditasgir menjadi Ubaidul Uzza, dibuang mudhof ilaih jadilah Ubaid. Gitu loh. Ubaid juga bisa bermakna Abdurrahman, ditasgir menjadi Ubaidur Rahman, dibuang mudhof ilaih jadi Ubaid juga. Gitu. Kok nggak ada yang paham orang-orang yang ngaji nahu nih sebetulnya? Terkecoh dengan karya Ba'alawi, gue bingung. Di sini juga udah jelas dia memahami bahwa dia baru tahu kalau bahasa kita mah. Ini kan baru tahu, kalau dulunya dia nggak tahu, kan baru waqad fahimtu. Dan sungguh aku telah paham, berarti baru paham kan? Mujassim Ya, katanya surah wal istifadah Ubaidillah itu katanya dari Simai dengan narasi ini. Mana ada orang di sini aja baru paham kok. Simai dari mana? Itu tertolak berarti narasi Mujassim. Makanya ketika saya tanya bukti surah istifadah menurut Simai, mana bukti Simainya coba? Mana ada Simai, cuman Simai tok, nggak ada tertulis apalagi zaman abad 9. Semua hadis dari Simai sudah menjadi kitabi. Jadi nggak ada lagi hadis yang bentuk Simai tanpa kitabi, kecuali buatan, gitu loh. Mau ngaco mereka tuh, apalagi si Rumel. Oh nggak masalah. Orang hadis juga semuanya itu terputus. Kayak Imam Bukhari ngambil hadis kepada Abbas, Abdullah bin Abbas, kan terputus tuh orang goblok mampi. Iya baik. Imam Bukhari nggak ngambil hadis kepada Abdullah bin Abbas, dia mengambil hadis kepada perorangan dari gurunya yang bersambung hidup bertemu sampai kepada Abdullah bin Abbas. Goblok bener ngomongin hadis, nggak pernah ngaji hadis. Tukang tipu. Maka gue kata tukang tipu, teman-teman. Paham? Gitu. Simai di mana Simainya orang Ali Asakron dapat kabar dari Jadi gini ya Sayyid. Jadi begini ya, yang pembohong itu dari buyut-buyutnya juga berarti ya, bukan cuma ke bawahnya ya. Iya, dari bengkong buyutnya udah. Emang pembohong juga buyutnya ya. Tukang tipu ya sampai ila yaumil kiamah. Kena tipu. Sekarang gini loh logikanya. Kenapa nasab selain Ba'alawi tidak pernah dipermasalahkan sampai hari ini? Ya, contoh. Kenapa nasab Said Abu Bakar Syatta tidak dipermasalahkan? Ayo. Kenapa keturunan lain selain Ba'alawi tidak dipermasalahkan? Sementara Ba'alawi itu dipermasalahkan dari zaman dulu sampai sekarang belum kelar. Kenapa coba? Karena tidak mengaku-ngaku, tidak. Bukan, karena nasab Ba'alawi memang palsu. Permasalahan dia itu dari dulu sampai sekarang belum kelar. Permasalahan Ba'alawi itu bukan hari ini, gitu loh. Mereka senang mencantol-cantolkan bawa-bawa ulama dulu, mengakui ulama dulu. Mana gue tanya, banyak katanya mana ulama dulu yang mengakui nasab Ba'alawi? Dalilnya apa? Dengan menyebut nama Syed Syarif itu udah dianggap mengakuin. Kan bodoh gitu loh. Mana ada penyebutan gelar dimaknakan mengakuin. Sayyid itu bukan saja bermakna keturunan Nabi. Sayyid itu maknanya orang punya budak juga sayyid. Gitu loh. Siapa orang yang mempunyai budak itu disebut sayyid. Pemilik budak namanya apa coba orang ngaji? Ayo. Tuan. Iya tuan itu bahasa Arabnya sayyid. Sayyid panggilnya. Dalam kitab-kitab bajuri, kitab-kitab fikih itu pemilik budak namanya sayyid.
Ya, Jelaskan. Istilah kita ini di sini disebut encik, tuan gitu ya. Pemilik. Iya, Iya, pemilik bawahan. Orang kaya. Punya bawahan. karena Habib ini orang susah, orang belangsak, ya, makan sehari kagak sehari iya dulu, ya kan? Orang Indonesia manggil mereka Habib karena kita orang-orang kaya, kakek moyang kita dulu sultan, raja, ngerti nggak? Hah? Betul. Maka Said. karena Betul, mereka betul. orang susah, orang fakir datang ke Indonesia, karena bangsa Arab, bangsa dianggap bangsa Arab, karena maka dipanggil Habib. Maknanya orang Arab yang belangsak gitu loh. Orang Yaman belangsak, namanya Habib. Iya gitu ya. Betul. Terus mereka menganggap panggilan Habib itu diitlak kepada keturunan Nabi gitu loh. Nah, banyak ulama kena tipu dalam gelaran itu gitu loh. Paham ya? Buktinya kalau dia adalah keturunan Nabi, kenapa Syarif Mekah ya menceraikan dia dengan Syarifah Mekah? Ayo. Dan menghukumi mereka dengan memukul di pantat mereka sampai hampir lumpuh, coba. Ayo, terus diusir dari Mekah, jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi. Ayo. saya pernah melawan Mujassim dengan narasi ini, Sayyid. Tetapi bantahan Mujassim katanya itu memang masalah, tetapi sudah clear katanya. Sudah Apanya clear? Orang nggak boleh ngaku Habib, nggak boleh ngaku Sayyid. Clear dari mana? Ceritanya clear dari mana? 3 orang loh, bukan 1. 3 orang pembesar mereka, yang 1 gila, gitu loh. Gila kok mau dikawinin sama Syarifah? Kan bahlul. Memang nggak ada kitab bantahan apa itu verifikasi untuk mensohhikan nasabnya di Nggak kalangan ada, mana Ba'alawi ini. kitab nasab mereka yang disohikan? Cuman Ketika- modal ketika nyantol-nyantol terjadi- masukin kitab semua. Itu Ketika semua terjadi kitab, itu. bahkan kitab Ar-Raudhul Jali pun dipalsukan sama Ba'alawi, gitu loh. Ditambah-tambahin seakan-akan memang betul karya Imam Murtada Zabidi. Masa Imam Murtada Zabidi mengakui nasabah Alawi dengan memakai kata-kata wa hadza mattafaqa alaihi nasabun? Itu udah titik, situ baru bener. Itu karyanya, ya. Terus mereka dari mukadimah membuat satu cerita seakan-akan Imam Murtada Zabidi itu mengarang kitab Raudhul Jali untuk mengisbat nasabah Alawi. Itu tambahan mereka sendiri semua itu. Wa amma Abdullah wa qila Ubaidillah, itu tambahan. Suruh bangkitkan Sayyid Muhammad Murtada Zabidi dari kuburnya kalau nggak percaya. Bangunin orang dari kubur nggak bisa, katanya bisa terbang ke langit, neraka bisa padam. Suruh bangkitin orang Jadi dari kubur nggak bisa. Sayyid, itu Habib yang sampai dicambuk itu sebabnya apa itu? Kenapa dia? Sebabnya dia kawin Syarifah. Oh, Kawin dengan Bibe. Karena mereka menikahi Syarifah Mekah yang bukan Ba'alawi gitu loh. Paham nggak? Hah? Oh ya, kawin Itu. dengan Syarifah. Iya, berarti apa maknanya? Kalau mereka seorang keturunan Sadah, nggak mungkin Syarif Mekah menghukumi dan menceraikan dia dengan Syarifah Mekah yang bukan Ba'alawi. Syarif Auno Rafiq itu juga didukung oleh mufti-mufti. Padahal ya didukung orang dia Syarif kok. Maka bohong kalau dibilang ulama internasional ahli nasab mengakui nasab Ba'alawi, bohong. Mufti Hijaz dulu mendukung Syarif Auno Rafiq itu. Artinya kita bisa paham bahwa persoalan Ba'alawi itu sudah terjadi sejak zaman dulu, gitu loh. Ya, bahkan sebelum Syarif Mekah sudah terjadi permasalahan. Kok sampai sekarang nasab Ba'alawi diperselisihkan? Karena dulu ulama Indonesia itu tidak pernah mau tahu tentang nasab orang, gitu loh. Bukan itu makanan kita orang ulama Indonesia.
Makanan kita ulama Indonesia pelajarannya tasawuf, tauhid, fikih. Tasawuf, tauhid, fikih, tajwid. Tuh, maka gue tanya, Ba'alawi ada nggak yang juara Quran? Gue tanya, ada nggak? Nggak ada. Yang guru Quran aja nggak ada, apalagi ahli Quran. Gitu loh. Uang baca Qurannya aja dari kiri ke kanan. Orang mah dari kanan ke kiri, Pan. Baca kitab. Kalau baca kitabnya si Bahar dari kiri ke kanan, berarti baca Qurannya juga dari kiri ke kanan. Gimana sih? Assalamualaikum Kukori. Ya ada apa, Zidep? Iban ketua Aceh Kukori. Kah yang pada Aceh, ci buka rono pun kem na tiga. Be nangkaman Kukori yo. Tengah kurung tehan Kukori ya. Jadi Kukori barusan dong kan gua beli kali nang kecelakaan Kukori kan patah ya Rory. Jadi nemang malakit. Operasi lah. Jadi langkah malungan nanti orang ane ayam kawin doang kan. Duriahnya tengkusi direbe. Malu anak tahu di yang sih nah hai tengah keadaan lagi. Dia kejut bu tinggal tarannya pegangan. Jadi punya nasab orang di Banjarata cetakan Kukori ya. Data nasab Tengkuci di Ribe itu kita belum memverifikasi secara mendetail ya. Tapi Tengkuci di Ribe itu merupakan keluarga dari Irak itu ya, keturunan Irak. Nah, ulama-ulama Irak, Basrah ya, terus Madinah, Mekah Madinah yang datang ke Aceh itu 80% itu keluarga Sadah. Makanya keluarga Tengkuci di Ribe itu mereka sebagian memakai kata-kata Said, tapi mereka nggak punya marga seperti marga Ba'alawi gitu, paham nggak? Ya paham. Saat ini kita sedang kumpul-kumpul mengurut silsilah nasab daripada keluarga Tengkuci di Pasi yang ada di Aceh. Jadi sementara saya masih ada di Aceh, siapapun yang mempunyai data berkesinambungan dengan keluarga Tengkuci di Pasi, ayahnya Tengkuci di Giging, silahkan berhubungan dengan saya. UPD banyak Kukori. Ya di Menanjung. Iya di PD banyak, tapi kan mereka banyak tapi nggak punya silsilah, kan repot. Untuk membuktikan kebenaran dia bersambung dengan Tengkuci di Pasi itu nggak ada data. Bagaimana kita mau nyambung? Rani Aceh Paran. Aceh Utara. Aceh Utara. Oh, kau UPD kali ini apa? Kah? Waido kah? Gimana? Waido kali, Waido. Oh, karap totong lo ngalui kali. Kayak biar. Kayak bahasa Thailand. Hai, bong pak. Enggak, ini Itu bahasa Aceh Kang Lot. Kayak bahasa. Iya dia tanya udah Dia pernah nggak pulang ke ngerti Aceh. ini. Ya intinya kembali ke laptop ya, terkait daripada nasabah Alawi mau di Aceh kek mau di mana, selama dia menisbatkan marga dengan marga Ba'alawi palsu. Itu pembohong sudah dari buyut-buyutnya ya saja. Pembohong dari buyut-buyut dari kitab-kitabnya kan. Ya. Pengkhianat Jadi bangsa. memang kan seperti iya, dari dulu nasab mereka ini dipermasalahkan, tapi diredam. Ketika redam semuanya naik lagi mereka itu naik lagi, cari panggung lagi. Jadi
Udah seperti ini mau diredam, redam lagi. Makanya memang kalau menurut saya pada saat ini buat keputusan yang pasti dan mengikat agar anak cucu turunan kita tidak terjadi seperti ini lagi. Karena ketika kita sudah ada seperti ini akan terjadi lagi nih kalau tidak ada keputusan yang pasti dan mengikat. Karena ini kan juga sudah terjadi di tahun-tahun yang lampau, yang tahun silam itu. Bahkan mereka juga kan memframing itu bahwa tesis Kiai Imad itu plagian katanya, plagian. Artinya memang nasab mereka ini bermasalah dari dulu. Cuman mungkin karena reda. Oke, nah itulah demikian tadi saudara-saudaraku paparan daripada Said Qori tentang keabsahan daripada nasab daripada zuriyah Ba'alawi. Para Habib-Habib ternyata punya nenek moyang itu tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya dari apa hasil pengintaian kita dan pendengaran kita, zuriyah Nabi itu mereka tidak menyambung, begitu. Jadi para Habib bukan zuriyah Nabi. Ya, jadi untuk yang akan datang nanti saya akan bawa kembali untuk mencari info daripada sosial media untuk semua sahabat detektif kampung. Saya akhiri dulu sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.